Selamat pagi, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan terkait strukturalisme psikologi. Berikut adalah anggota kelompok kami. Pertama, pengertian strukturalisme. Apa itu aliran strukturalisme? Strukturalisme disebut juga dengan psikologi elementalisme. Selain elemen dasar, kesadaran juga dipandang sebagai elemen utama kejiwaan atau kehidupan mental. Segala sesuatu dalam diri manusia berasal dari kesadaran. Apa itu aliran strukturalisme? Strukturalisme adalah aliran yang digagas oleh Wundt, yang mana aliran tersebut mengkaji elemen kesadaran yang ada pada manusia. Pada aliran ini juga, elemen kesadaran manusia merupakan elemen utama dalam proses kejiwaannya. Adapun struktur kesadaran pada aliran strukturalisme yang digagas oleh Wundt ini adalah 3, yaitu sensasi, persepsi, dan juga perasaan. Kemudian metode. Metode yang dipakai dalam aliran strukturalisme ini yaitu metode introspektif. Metode introspeksi ini yaitu dengan meminta seseorang untuk menceritakan kembali pengalaman masa lalunya atau perasaannya setelah dia melakukan sesuatu. Sensasi digambarkan seperti manis, pahit, di mana dapat diidentifikasi menggunakan introspeksi. Selanjutnya adalah sejarah lahirnya strukturalisme. Sebenarnya sejak berabad-abad lamanya manusia telah berilmu jiwa, yaitu memikirkan secara khusus apa sebenarnya hakikat jiwa manusia itu, termasuk jiwa-jiwa makhluk lainnya. Pemikiran-pemikiran yang dilakukan orang-orang dahulu untuk memperoleh pengetahuan tentang hakikat jiwa tersebut ditempuh dengan cara berfilsafat. Dan hasil pemikiran filsafat pada zaman lampau ialah bahwa jiwa manusia itu dianggap sebagai sesuatu yang konstan dan tidak berubah, dan jiwa demikian itu dapat dianalisa ke dalam unsur-unsur tersendiri yang masing-masing bekerja sendiri-sendiri terpisah satu dengan lainnya. Sehubung dengan perkembangan ilmu pengetahuan di zaman modern ini, maka ilmu mengenai jiwa ini juga ikut berkembang. Hal ini juga didorong oleh para ilmuwan yang semakin mengadakan penelitian terhadap kejiwaan manusia hingga pada akhirnya ilmu jiwa ini dipatenkan menjadi salah satu cabang ilmu pengetahuan yang disebut psikologi. Layaknya seperti ilmu pengetahuan yang lain, namun para ilmuwan tidak puas hanya begitu psikologi saja. Akhirnya melahirkan banyak aliran-aliran di dalamnya, dan salah satu aliran tersebut adalah strukturalisme. Sejarah singkat psikologi sebagai ilmu tahun 1879 dianggap sebagai tahun kelahiran psikologi sebagai ilmu, ditandai dengan didirikannya laboratorium psikologi pertama oleh Wilhelm Wundt, seorang peneliti kebangsaan Jerman. Semula psikologi merupakan hasil perkawinan ilmu filsafat dengan ilmu fisiologi. Wilhelm Maximilian Wundt adalah seorang dokter, psikolog, fisiolog, dan profesor yang sekarang dikenal sebagai penemu psikologi modern. Ia dianggap sebagai bapak psikologi eksperimental. Pada tahun 1879, ia mendirikan laboratorium formal pertama untuk riset psikologis di Universitas Leipzig dan membuat jurnal riset psikologis pertama pada tahun 1881. Wundt membuat karya tulis yang menjadi salah satu yang paling penting dalam sejarah psikologi, Principle of Psychological Psychology, pada tahun 1874. Karya tersebut menggunakan sistem dalam psikologi yang berupaya menyelidiki pengalaman langsung dari kesadaran, termasuk perasaan, emosi, gagasan, terutama dijelajahi melalui introspeksi. Wundt berupaya memahami pikiran manusia dengan mengidentifikasi elemen pembentuk kesadaran manusia, seperti halnya zat kimia yang bisa dibagi menjadi beberapa elemen. Dalam hal ini, Wundt menganggap psikologi sebagai ilmu, seperti halnya fisika dan kimia, dengan melihat bahwa kesadaran adalah kumpulan dari berbagai bagian yang bisa diidentifikasi. Walau secara luas dianggap sebagai orang yang penting dalam kelahiran dan perkembangan psikologi, sumber terhadap psikologi kontemporer banyak diperdebatkan oleh para ahli sekarang. Teori Wilhelm Wundt. Konsep dasar teori. Dalam teorinya, Wundt meneliti dasar-dasar psikologi, berupa kesadaran atau consciousness, yang terdiri dari sensasi dan persepsi, atensi, feeling, reaksi, dan asosiasi. Pendekatan Wundt menggunakan metode eksperimental yang biasa digunakan pada ilmu-ilmu alam, terutama teknik yang digunakan pada ilmu fisiologi. Objek utama penelitian psikologi Wundt adalah mengenai kesadaran atau consciousness. Dalam teorinya, psikologi lebih menekankan immediate experience daripada mediate experience. Mediate experience ialah pengalaman yang hanya memberi informasi atau pengetahuan mengenai sesuatu selain elemen-elemen kesadaran itu sendiri. Sedangkan immediate experience adalah pengalaman langsung, umumnya menunjukkan pengalaman yang diperoleh melalui persepsi indera langsung. Konsep dasar teori. Tujuan psikologi sebagai ilmu.
1. Analisis proses-proses kesadaran dalam elemen dasarnya. 2. Menemukan bagaimana elemen-elemen ini berisintesis terorganisir. 3. Menemukan hukum yang mengatur perorganisasian elemen-elemen kesadaran. 2 elemen dasar pengalaman-pengalaman kesadaran. Pertama, sensasi dapat dibedakan berdasarkan intensitasnya, durasi, dan sumber inderanya. 2. Persepsi. Komplemen subjektif dari sensasi namun tidak muncul secara langsung dari organ panca indera. Selanjutnya ada ilmuwan Edward Bradford Titchener, dikenal sebagai strukturalisme, empati, introspeksi. Pasangannya Sophie Badal Kolekami. Karirnya di bidang psikologi dan institusinya di Universitas Cornell. Tokoh strukturalisme lain adalah Edward Bradford Titchener, lahir pada tahun 1867 dan wafat pada tahun 1927. Edward merupakan orang Inggris yang pertama yang mewakili pandangan-pandangan psikologi Jerman Wundt. Sebagai murid Wundt, ia menerjemahkan beberapa buku Wundt dalam bahasa Inggris. Walaupun Edward ini mendukung strukturalisme, tapi dia bertentangan dengan Wundt. Kenapa? Karena bagi dia, sebagai sebuah ilmu, tentu hanya hal-hal yang nampak saja yang bisa dipelajari. Faktanya, Wundt memasukkan alam bawah sadar dalam teorinya, sementara dia hanya tertarik pada kesadaran saja. Selanjutnya adalah teori Edward Bradford Titchener. Titchener lebih fokus meneliti elemen-elemen mental atau pikiran dan hubungan mekanisnya melalui proses asosiasi. Menolak pandangan Wundt mengenai apersepsi, pengalaman sadar merupakan subjek penelitian psikologi dan bentuknya sangat tergantung dari orang yang mengalaminya. Melaporkan suatu objek hanya berdasarkan apa yang mereka tahu melalui pengalaman, tidak melaporkan kualitas, sensasi, image, atau afeksi dari objek ketika individu melakukan introspeksi. Kesadaran menurut Titchener, penggabungan atau penjumlahan pengalaman individu pada suatu waktu tertentu, pikiran penggabungan dari keseluruhan pengalaman yang terkumpul sepanjang hidup. Kesadaran dan pikiran hampir sama. Kesadaran melibatkan proses mental yang terjadi pada suatu waktu tertentu, sedangkan pikiran mencakup keseluruhan proses. 3. Kondisi atau keadaan dasar dari kesadaran. 1. Sensasi elemen dasar dari persepsi seperti suara, bau, citra, atau pengalaman lain yang ditimbulkan dari objek fisik di lingkungan. 2. Image elemen. Dari ide, diperoleh melalui pengalaman yang tidak terjadi pada saat ini atau ingatan masa lalu. Ketiga, afeksi elemen emosi didapatkan melalui pengalaman seperti cinta, benci, dan sedih. Atribut-atribut elemen mental yang memungkinkan dapat membedakannya. A. Kualitas, dingin, merah, kotak, dan lain-lain. B. Intensitas, kekuatan dari sensasi, lemah, cerah, dan lain-lain. C. Durasi, periode waktu dari sensasi. D. Kejelasan, berkaitan dengan perhatian kita terhadap pengalaman yang disadari, pengalaman yang menjadi fokus dari perhatian kita. Kelebihan dan kekurangan strukturalisme. Kelebihannya adalah strukturalisme penting karena merupakan tombak utama lahirnya sistem-sistem yang lain seperti fungsionalisme dan lain-lainnya, dan juga mempengaruhi perkembangannya. Sementara, karya Wundt membantu membangun psikologi sebagai ilmu yang terpisah dan menyumbangkan metode untuk psikologi eksperimental. Pengembangan strukturalisme Titchener membantu mendirikan sekolah psikologi pertama. Strukturalisme itu sendiri tidak bertahan lama setelah kematian Titchener. Dan strukturalisme berusaha menganalisis pikiran orang dewasa, didefinisikan sebagai jumlah total pengalaman dari lahir hingga sekarang, dalam hal komponen yang paling sederhana, dan kemudian menemukan cara di mana komponen-komponen ini cocok bersama dalam bentuk yang kompleks. Sedangkan kekurangan dari strukturalisme yaitu, menurut standar ilmiah saat ini, metode eksperimental yang digunakan terlalu subjektif. Penggunaan introspeksi menyebabkan kurangnya keandalan dalam hasil. Kritikus lain berpendapat bahwa strukturalisme terlalu peduli dengan perilaku internal, yang tidak dapat diamati secara langsung dan tidak dapat diukur secara akurat. Kedua,
Penelitian ini terlalu fokus pada struktur dan pemeriksaan pada masing-masing bagian, sehingga mengabaikan bagaimana mereka berfungsi dan bekerja satu sama lain. Terakhir, pikiran kita terlalu rumit sehingga tidak dapat dijelaskan dengan reduksionisme dan memecahkan menjadi beberapa bagian. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Akhir kata kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.